Nama saya Nur Alifa Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sumber daya manusia. Pengertian dari pengadaan atau procurement adalah fungsi operasional pertama pada manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Dapat kita simpulkan bahwa pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Saya Tubagus Chandra Saputra, saya akan membahas mengenai pengadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menjadi perencanaan pelaku dari setiap aktivitas organisasi. Pengadaan sumber daya manusia atau karyawan merupakan langkah pertama dan yang mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau instansi mencapai tujuannya. Jadi, pengadaan di sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karim. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen dan sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia selanjutnya yaitu pemberian kompensasi. Fungsi ini berurusan dengan kompensasi atas kinerja yang telah diberikan oleh para SDM yang juga diberikan dengan kepuasan atau keuntungan yang diterima perusahaan. Kompensasi dapat meliputi gaji pokok, bonus tahunan misalnya, insentif, asuransi kesehatan, cuti, hingga dana pensiun, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Pinda dari MN19L. Di sini saya akan menjelaskan proses pengadaan sumber daya manusia. Proses pengadaan sumber daya manusia itu ada 4. 1. Perencanaan estimasi sumber daya manusia dan kebutuhan. 2. Rekrutmen atau penarikan. 3. Seleksi. 4. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Apriyanti, MN19L. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Contohnya dapat diambil dalam kegiatan utama yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pemberian kompensasi. Fungsi ini berurusan dengan kompensasi atas kinerja yang telah diberikan oleh para sumber daya manusia yang juga berkaitan dengan kepuasan atau keuntungan yang diterima perusahaan. Kompensasi dapat meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi kesehatan, cuti, hingga dana pensiun. Yang ketiga, ada fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan, juga penilaian Departemen Sumber Daya Manusia wajib bertanggung jawab akan pengadaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, pergantian atau reward. Fungsi ini berurusan dengan pergantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, yang dimana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan dan penasihat. Fungsi ini berurusan dengan pihak departemen yang wajib bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan, baik untuk calon karyawan baru maupun karyawan lama, demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya, ada fungsi sumber daya manusia membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting juga memiliki
tugas untuk membangun relasi seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Selanjutnya, menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi yaitu menciptakan kondisi aman dan sehat. Maksudnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan di tempat bekerja. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam pemeliharaan ini ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, maupun loyalitas karyawan supaya kerjasama semakin terjaga. Yang terakhir ada pemberhentian. Fungsi ini biasanya disebut PHK atau pemutus hubungan kerja. Untuk memutus, mengakhiri kontrak kerja antar perusahaan dengan karyawan yang biasanya disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban antar perusahaan dengan karyawan untuk berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatul Halwa. Materi selanjutnya yaitu teknik pengadaan sumber daya manusia. Masing-masing kategori mempunyai sasaran pengajaran sikap, konsep atau pengetahuan dan keterampilan utama yang berbeda-beda. Metode pengembangan yang baik tergantung pada sejauh mana suatu teknik memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang harus dipenuhi yaitu 1. Efektivitas biaya. Yang kedua, isi program yang dikehendaki, kemudian kelayakan fasilitas-fasilitas. 4. Prevensi dan kemampuan peserta. Dan prevensi kemampuan pelatih. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Saifullah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau promosi. Yang kedua, adanya laporan kemajuan program report. Yang ketiga, adanya penguatan requirement. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer aktif participation. Yang kelima, latihan diberikan sebagian part of learning. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individual difference. Yang ketujuh, trainer yang selektif mau dan mampu. Yang kedelapan, diusahakan training metode yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu tentang uraian pekerjaan. Definisi dari suatu jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, yang di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab yang terpenting menuliskan bagian lebih detail mengenai pekerjaan tersebut tetapi lebih ringkas. Disarankan untuk menuliskan hanya aktivitas-aktivitas yang menyita 5% lebih waktu bekerja. Kemudian ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu pekerjaan tertentu mempunyai kualifikasi yang diharuskan oleh undang-undang. Yang kedua, jenis spesifikasi pekerjaan yang lain berdasarkan tradisi profesional. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan dapat melibatkan pembuatan standar atau kriteria tertentu yang dianggap perlu bagi kinerja yang berhasil. Perkenalkan, nama saya Reni Septianur Slamata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan orientasi. Yang pertama, menciptakan kesan yang baik agar dapat menumbuhkan sikap positif terhadap setiap perusahaan. Yang kedua, memperkenalkan standar capaian kinerja untuk dipahami sebagaimana mestinya, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, membantu menumbuhkan semangat kerja pegawai baru. Yang keempat, memperkenalkan budaya dan etika kerja profesional secara bertanggung jawab. 5. Membangun komitmen untuk mempercepat proses integrasi pegawai baru terhadap lingkungan perusahaan. Yang keenam, memahami berbagai kebijakan perusahaan sehingga mampu menyusun rencana pengembangan karya individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Bakti Permana. Di sini saya akan menjelaskan proses seleksi SDM. Dari teknis pelaksananya terdapat 3 jenis pelaksanaannya, yaitu yang ke-1 seleksi administratif.
Seleksi administratif yaitu dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data yang tertulis dalam formulir isian beserta keabsahan lampirannya. Yang kedua, seleksi berdasarkan pengujian tes. Seleksi pengujian tes umumnya berbentuk tes tulis dan tes lisan, serta tes penampilan dari pelamar. Yang ketiga, tes tertulis pada umumnya dirumuskan pada sejumlah pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya. Misalnya berbentuk pilihan ganda, mencocokkan sebab-sebab akibat, ataupun isian singkat. Ruang lingkup tertulis biasanya mencakup wawasan pengetahuan umum, pemahaman keilmuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang akan dimasuki dan atau psikotes. Saya Aditya Herman Pelani, topik-topik orientasi, isu-isu organisasi, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain. Hak-hak dan fasilitas untuk karyawan, ada perkenalan dengan atasan, rekan kerja, atau bawahan. Dan yang terakhir adalah tugas-tugas yang akan dijalankan. Saya Nirma Lunita melanjutkan materi penarikan SDM. Penarikan SDM rekrutmen merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan SDM berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan kualitasnya, perusahaan untuk melakukan pemilihan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indasari. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya tentang metode-metode pengembangan SDM. Yang pertama, on the job training, yakni metode pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang asli, di bawah bimbingan dari pegawai yang sudah berpengalaman atau seorang supervisor. Yang kedua, outdoor-oriented programs, yakni program yang biasanya dilakukan di suatu wilayah yang terpencil dengan melakukan kombinasi kemampuan di luar kantor dengan kemampuan di ruang kelas. Yang ketiga, rotasi, yakni metode pelatihan silang bagi karyawan agar mendapatkan variasi pekerjaan. Yang keempat, pelatihan peralatan audiovisual, yaitu teknik pelatihan dengan menggunakan audio visual seperti film, PowerPoint, video konferensi, kaset video, dan kaset audio. Yang kelima, magang. Yang keenam, pelatihan berbasis komputer. Dan yang terakhir, pelatihan dengan simulasi. Materi selanjutnya yaitu seleksi sumber daya manusia. Seleksi sumber daya manusia merupakan sebuah proses untuk memilih dan menempatkan sejumlah orang dari calon-calon yang tersedia dengan referensi tertentu. Sedangkan menurut Rifai, proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar pekerjaan dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian seleksi yaitu suatu proses tahapan yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan pegawai yang dibutuhkan dan sesuai dengan kriteria perusahaan atau organisasi tersebut. Aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif ialah yang bertujuan dengan jumlah pengadaan sumber daya manusia dilihat dari aspek kuantitatif, bertujuan untuk menjamin personalia yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, adapun fungsi ini menggunakan dua perangkat, yaitu pertama, perangkat analisis beban kerja bertujuan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dilimpahkan pada petugas. Kedua, perangkat analisis angkatan kerja untuk menentukan kebutuhan akan personalia untuk berkesinambungan pada organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Saya dari kelas manajemen 19L. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi sumber daya manusia. Seleksi sumber daya manusia merupakan sebuah proses untuk memilih dan menempatkan sejumlah orang dari calon-calon yang tersedia dengan referensi tertentu. Terima kasih. Lina Nur Mutiara, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah teman-teman saya sampaikan. Jadi, dalam manajemen sumber daya manusia,
terdapat fungsi manajerial, salah satunya yakni fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memadai baik jumlah maupun mutu. Di dalam fungsi pengadaan, terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal meliputi job analysis atau analisis jabatan, adalah proses sistematis untuk mengenal karakteristik suatu pekerjaan. Tujuan dari analisis jabatan yaitu untuk mengetahui karakteristik mengenai suatu pekerjaan dengan beberapa metode. Rekrutmen atau penarikan merupakan suatu proses pencarian tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan. Biasanya sumber-sumber penarikan sumber daya manusia terdiri dari dua sumber, yakni dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Selain itu, ada juga seleksi SDM, yaitu merupakan sebuah proses untuk memilih dan menempatkan sejumlah orang dari calon-calon yang tersedia dengan referensi tertentu. Placement atau penempatan yaitu proses menempatkan karyawan baru pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu orientasi SDM. Orientasi merupakan aktivitas memperkenalkan MSDM yang memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi dan kepada tugas-tugas yang harus dikerjakan atasan dan kelompok kerja.